Pak Kiai, sebelum lanjut Pak Kiai, apa benar ini ada cerita dongeng atau kita kurang tahu? Tapi di masyarakat itu banyak yang minta begitu. Detan denap durian bujuk cendana itu kok kono bahasa aja Pak Kiai. Lah aku ini ke bahasa. Menteri bae ku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang ada di dalamnya Kiai Hanan, salah satu dzurriyyah dari Pujuk Cendana, Kiai Zainal Abidin di Kewanyar, akan mendengarkan cerita dan hikayat dari beliau tentang asal usul dan karomah dari Pujuk Cendana. Mudah-mudahan beliau berkenan dan beliau insya Allah akan menciptakan hikayat dari Pujuk Cendana yang sering diceritakan ketika di haul. Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pujuk Cendana Kiai Zainal Abidin ini kan sebetulnya kalau cerita penggalan cerita banyak mendengar, tapi sepenggal-sepenggal Pak Kiai. Ini biar pemirsa juga masyarakat Madura khususnya dan masyarakat Indonesia biar sedikit tahu tentang lebih umum dan lebih terinci tentang cerita dari Pujuk Cendana Pak Kiai. Silakan Pak Kiai untuk menceritakan bagaimana karomahnya, asal usulnya bagaimana, terserah Pak Kiai. Mau dimulai dari mana Pak Kiai? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang berbicara tentang sejarah, ini yang namanya sejarah seperti yang disampaikan tadi, sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong. Tapi mungkin dengan keterampilan kita mencari data, keterpotongan tadi itu akan terhimpun jadi satu kan. Juga demikian yang Dzurriyyah Sunan Cendana yang ada di Kewanyar yang mempunyai walaupun sedikit sepotongan itu. Ya sekedar biografi dari Sunan Cendana Kewanyar, di mana Sunan Cendana Kewanyar itu nama Sunan Cendana itu merupakan panggilan dari seorang waliullah yang nama aslinya Syekh Zainal Abidin. Nama asli Pujuk Cendana Syekh Zainal Abidin. Jadi lakob Pak Kiai ya. Iya, jadi panggilan dia. Lakob. Ya. Kemudian ada lagi. Jadi Syekh Zainal Abidin itu Sunan Cendana Sinopati Trunojoyo. Sinopati Trunojoyo. Bukan Trunojoyo, Pronojoyo. Oh, Pronojoyo. Jadi kalau Trunojoyo kan Trunojoyo ini ya. Bukan. Pronojoyo. Pronojoyo. Ya. Nah, itu lahirnya beliau itu katanya di kota Mataram. Ya. Menurut catatan yang ada di sini, benar atau tidak ada yang tahu. Ya. Tahun sekitar 970 Hijriah. 900. Jadi kalau sekarang 1443, yaitu tinggalan 500 tahunan Pak Kiai. Kalau 1000 itu apa sewindu namanya apa ya? Apa Kiai? Bukan 500 ya maaf itu catatan yang ada di Kewanyar. Soal benar atau tidaknya, jadi mungkin dari catatan yang lain bisa mempunyai catatan sendiri ya mungkin. Salah satu sumber Pak Kiai ya, salah satu sumber. Tapi kalau memang khobar Pak Kiai, kalau dalam mustalah hadis katanya, kalau khobar semuanya bilang bahwa seperti itu ya jangankan ini benar berarti. Jangankan sejarah, sedangkan hadis pun juga begitu. Kasih riwayat banyak riwayat. Nah, kemudian beliau itu sejak kecil memang kumpul dengan orang tua. Dibesarkan orang tuanya sampai usia ya balik lah. Kemudian beliau itu mondok, menuntut ilmu. Pertama menurut catatan itu ke Surabaya, yaitu ke Ampel. Oh, Kampel. Ya. Dan kemudian ke Ampel itu, kalau menurut hitungan dari tahun kelahiran tadi itu, apa memang Ampel Sunan Rahmatullah itu? Atau memang di bawahnya itu Allah Alam. Tapi kalau Dzurriyyahnya itu masih cicit. Dari Raden Rahmat. Nah, Rahmat. Jadi bisa-bisa mondok ke Sunan Ampel, cuma sudah bukan Raden Rahmatullah pengasuhnya, tapi tetap bernama Ampel kan mungkin. Mungkin yang memang nututi. Jadi Allah Alam bisawab. Tapi waktu kecil itu beliau berpisah dengan orang tua mondok kamu di Surabaya ke Ampel. Kemudian dari Mataram Pak Kiai ya? Ya Pak? Dari Mataram berarti. Dari Mataram ya. Kemudian setelah
beliau di Surabaya ya boleh dikatakan sudah alim. Ya katakan bahasa Maduranya lengah falakin ketapan berapaan kitab kecil dia penuntut ilmu ke tempat lain, merantau sampai ke luar Jawa, yaitu ke Palembang. Oh, Palembang. Ya, ke Palembang. Setelah mondok di sana juga sampai alim juga. Akhirnya pulang ke Jakarta. Sempat tercatat bagi yang di Palembang itu gurunya? Itu tidak tercatat. Belum tercatat ya. Memang di Palembang itu setelah banyak. dari Ampel Surabaya merantau ke Palembang. Menurut kalau cerita dalam ilmu torekoh, di Palembang itu ada satu torekoh yang namanya torekoh Saman. Samani. Itu memang berkembang, kan torekoh Saman itu adalah pendirinya dari Al-Madani dari Madinah. Ya. Kemudian dibawa oleh seorang figur dari Jawa, Jawa itu maksudnya Indonesia. Itu orang Palembang. Jadi Itu hanya perkiraan saja. Jadi kalau umpamanya itu berguru ke sana barangkali. Ya. Itu hanya perhitungan saya setelah saya terjun ke Jatman, Jamiatul Mutabaroh, mengenali tentang torekot beberapa macam torekot. Oh, apa cendana itu perasaan. Memang banyak bagi informasi. Tapi tidak ada data yang pasti gurunya sesuatu, tidak ada. Jadi bukan kami menjelaskan beliau itu berguru ke sana, enggak. Tapi ke Palembang. Palembang. Cuma dengan kata lain berarti Palembang itu sudah berkembang ilmu sejak dulu berarti kan. Dengan hadirnya gitu. Pusat peradaban Islam mungkin dulu di sana. Nah, banyak mursyid memang katanya bagi di sana bagi di daerah Palembang kan. Lanjut bagi. Kemudian setelah pulang dari Palembang beliau itu pulang ke Jawa, langsung tinggal di Jakarta. Oh, Di waktu saat di Jakarta beliau itu pernah silaturahmi ke pamannya, yang pamannya itu menjadi raja. Waktu itu Raja Kertosono di Jakarta. Nah, kemudian pada waktu ke sana, setelah tahu bahwa itu adalah keponakannya atau bagaimana gitu. Lah kebetulan kamu datang ke sini. Saya sekarang sedang menghadapi satu ya jihad atau perjuangan yang cukup berat, yaitu sedang menghadapi Belambangan, Belambangan Banyuwangi. Belambangan. Jadi memang betul beliau itu mensiarkan agama ke sana begitu. Waktu itu sedang digarap. Setelah Kertosono itu menyampaikan demikian, jadi saya nanti akan saya tugaskan kepada kamu untuk melaksanakan peperangan di sana. Di Belambangan. Di Belambangan. Jadi mungkin Raja Kertosono itu dengan muka syafahnya atau menarto lamba wali ya bola. Lainan pola wi mangken lagi. Umaro dimin umaro mangken ngapin. Badan proyek. Jadi dengan muka syafahnya beliau itu mungkin tahu bahwa Jenderal itu bukan seorang yang cerdas, cerdik, tangkas dan sebagainya, sehingga mengamanatkan kepada Jenderal untuk. Kemudian Jenderal dijawab, kalau memang itu tugas dari paman, dengan biidznillah dan mohon pendoanya kami siap untuk melaksanakan. Untuk memerangi ke Belambangan itu. Akhirnya ya berangkat ke sana. Kemudian setelah berangkat dia yang namanya pernah mondok di Ampel, mampir. Setelah mampir di situ, kebetulan pas ketemu dengan seorang kiai, seorang dari Madura, yang kebetulan bersahabat pada saat menuntut ilmu di Ampel. Oh, kanca pondok di mana tadi? Ging. Ditanyakan mau kemana, sampai setelah disampaikan saya ini ke paman saya gini dipunjuk ke sana. Ini merupakan satu tugas suci. Jadi terpanggil dia tanpa diajak oleh Sunan Cendana. Ya kalau saya direstui saya mau ikut. Oh, kanca pondok gila itu yang mondok di Ampel. Nama itu kiai itu namanya Kiai Ja'far Shadiq. Kiai Ja'far Shadiq. Katanya dari Sampang. Itu seorang waliullah. Beliau itu berkenan untuk abingkengnya. Abingkengen ke Zainal Abidin. Apa yang maksudnya abingkeng? Aberingin. Memberi samai bagi. Menemani beliau. Melaksanakan tugas dari Ratoh Gila itu ke Belambangan. Karena beliau sadar bahwa itu merupakan tugas suci. Jadi ingin kebagian juga barokahnya kan begitu. Ya akhirnya berangkat beliau ke sana berdua.
Setelah sampai di sana sudah melaksanakan semua tugasnya berdakwah, mengajak orang sana untuk beragama Islam. Ya tentunya di sana ya banyak pantangan-pantangan, kita tidak semudah dan cuman ya dengan ijtihad dan juga dengan kesemangatan, dengan bekal dari Raja Kertosono dan segala-galanya, alhamdulillah dalam tugas dalam bisa berhasil mendobrak Belambangan sehingga banyak orang-orang Belambangan itu menemani Islam dan juga sebagian ada yang lari. Katanya lari itu lari ke Bali. Oh iya emang. Jadi sangkanya begitu. Sehingga di sana jadi agama Hindu kan. Di Banyuwangi berarti, daerah Banyuwangi ya berarti. Banyuwangi. Jadi hanya nyebrang saja yang lari. Iya, Gelimano. Gelimano terus ke iya. Tetap tahu, tetap. Selesai. Jadi berhasil menyebarkan Islam di situ, di Ebingkengin dan dibersamai oleh Kiai Ja'far, teman pondoknya di Ampel dulu. Jadi beliau dengan segala ijtihadnya melaksanakan tugas itu, alhamdulillah berhasil. Yaitu dalam waktu berapa tahun lalu, tidak ada cerita. Tidak tercatat cerita itu Pak Kiai. Cuman yang jelas tugas beliau berhasil. Yang ditugas oleh Raja. Beliau setelah itu merasa sudah aman, dalam artian umat Islam di sana sudah menjalankan tugas kewajiban sebagai umat Islam, ditinggal. Maunya mau kembali ke Mataram, pulang untuk melaporkan kepada. Iya. Lah setelah kembali itu, kemudian kata di situ jatuh cerita berhenti di Pandaan. Malang. Pada Malang. Pesuruan ya. Pesuruan di sana bikin musola. Itu bahkan mertua saya, Kiai Umar itu juga pernah nyampe ke sana. Diceritain nih, tempat persinggahannya Kiai Zainal Abidin. Yang dari Belambangan ke Pandaan ini. Itu mampir ke sana. Terus bahkan ada alat-alat perang yang ditinggal di sana. Alat-alat perang yang dibawa ke banyak itu. Dan tuh sekarang mungkin ada yang 3 tahunan begini. Saya kebetulan punya teman. Teman itu sebetulnya temannya teman anak saya di Mekah. Cuman bersahabat saya kenal gitu. Dia mendirikan pondok pesantren di situ, di desa di Pandaan itu. Yang di Pandaan tadi. Dan dia cerita, katanya ada tempat yang itu bekasnya Sunan Cendana. Petilasan bagaimana? Ya, petilasannya. Saya sampai sekarang masih belum nyampe, anak saya yang nyampe ke tempat yang tadi itu. Artinya ini bukan dongeng, artinya sudah banyak yang membuktikan bagi. Terus saya ngundang 2 kali selalu utuh tidak bisa hadir. Masih dibiayai bersambung begitu. Kemudian ya sudah nyampe di Surabaya, ketemu teman lagi pulang itu, yaitu dengan Sunan Kabu-Kabu dari Sampang. Sunan Kabu-Kabu. Ya. Kiai Ja'farnya juga informasinya dari Sampang juga Pak Kiai. Ya. Dan sekarang ketemu lagi teman dari Sampang Kiai Kabu. Anda ikut ke Belambangan. Oh yang Kiai Ja'far tadi. Yang ini yang baru lagi. Ya. Kiai Kabu-Kabu. Yang Kabu-Kabu itu setelah melihat keberhasilan dari Sunan Cendana dan Ja'far Shadiq beliau mengajak, gimana kalau andaikan mari ke Madura, kita berdakwah ke Madura. Ya. Udah maaf, teman, sahabat, saya masih harus pulang dulu, karena saya harus melapor, akan ditunggu saya jawaban saya. Ke Mataram. Ya akhirnya, kalau begitu saya tunggu di sini, jadi tunggu di Surabaya, beliau pulang. Setelah sampai di pulang, langsung Raja itu sangat berbahagia sekali bisa sujud syukur di hadapan Sunan Cendana itu, dan langsung pada waktu itu diangkat sebagai panglima pangraja kerajaan bagi ya. pejabat kerajaan bagi ya. Terus kemudian menyampaikan permintaan dan permohonan Sunan Kabu-Kabu itu. Sunan Kabu-Kabu. Kalau ada restu dari paman, kami akan Madura. Kemudian ya juga dengan muka syafahnya juga beliau itu, ya sebetulnya saya dengan kamu ini sangat sayang, lebih baik di sini menemani saya. Tapi karena itu merupakan satu keperluan yang suci, sudah silakan berangkat, bismillah. Biar Islam dapat juga menyebar di sana. Di Madura. Akhirnya direstui. Kita itu sudah pulang berangkat ke Surabaya menemui temannya. Ya alhamdulillah saya ada ini.
Oh, itu awal ceritanya Kiai Zainal Abidin ini ternyata bukan orang Madura asli Pak Kiai ya. Iya. Dari Mataram ternyata. Tapi ya Kiai lah. Jadi nampaknya belum tahu. Oh, berarti Kiai Zainal Abidin ini datang ke Bangkalan dan ke Madura ini khususnya, dan ada di Kewanyar, di Kecamatan Kewanyar ini atas permintaan teman pondoknya Sunan Kabu-Kabu. Iya. Namanya Sunan Kabu-Kabu. Sunan Kabu-Kabu. Dan Nah, terus setelah itu sudah berangkat bertiga. Nyampai ke utara, ke pantai, dia kesulitan. Mau ikut apa ini? oh, anu nih Kak, sase. Selat nih Kak. Silang waktu itu tidak ada perahu, tidak ada kapal, tidak apa. Ya akhirnya dia berpikir bagaimana ini. Ya sebenarnya kita minta kepada Allah, kita mohon mudah-mudahan kita akan sampai. Di permohonan hanya doa kepada Allah, mudah-mudahan kami disampaikan ke Madura. Kenapa setelah berdoa itu ada ikan, apa namanya, menepi, kan dos, menepi ke tepi pantai, ke arah ke Zainal ya, ke Zainal itu, dengan izin Allah, bahwa kita kalam berbicara, mulut ikan itu, dengan izin Allah. Jadi saya lapis dengan kata-kata biidznillah. Kalau jadi lo percaya deh ki. Kau tuh percaya. Kali kalau memang Kiai mau ke Madura, mari akan saya antar. Sampai naik. Ke ikan. Jadi akhirnya naik bertiga itu. Kiai Zainal Abidin, Kiai Ja'far Shadiq, Sunan Abu-Abu. Kabu-kabu. Oh, Kabu-Kabu. Iya. Sunan Kabu-Kabu, Sunan Kabu-Kabu. Kabu-kabu, tapi kalau oleh mertua saya ditulis Kau-Kabu. Kau-Kabu. Kau-kabu durian kayak kau. Oh, bintang. Bintang. Yang bentuk ayo kau-kap mana mungkin ngarakin kabu alam orang berapa kabu-kabu. Banyak main Kabu-Kabu. Tapi karena mertua aku. Ngereng cuko ke. Ikut ikan menghampiri dan mengikut ketiga ulama ini justru menyeberang Selat Madura ini ke Madura pakai ikan. Katanya orang Madura katanya ikan mondung. Ikan mondung. Ya. Ikan mondung itu kata bahasa Indonesianya banyak juga helap juga. Banyak yang mengatakan paus. Ada katanya baru saya bukan paus ki. Karena tidak tahu ikan apa. Kali nyala aja nih kalau tahu betul. Ikan mondung katanya istilah Madura, nggak tahu sampai kalau dalam istilah bahasa Indonesianya ikan apa belum pasti bagi, tapi yang pasti ini ikan. Cuma yang jelas mungkin ikan besar itu. Ikan besar, ikan kecil. Oh, 3 kiai yang lihat. Kalau pasti besar ini. Akhirnya berangkat dan ikut ikan itu bersandar. Katanya di Labuan, beli pelabuhan. Labuan? Ya, Labuan. Sampang bagi? Iya. Labuan itu Kabupaten Sampang. Ujung itu, baratnya. Kalau yang Labuan bener Labuan yang ini yang dimaksud, saya setiap hari lewat itu dulu Pak Kiai. Waktu mau ke Peramian. Tema Gedung dulu. Iya, Peramian betul, Peramian itu. Iya, Pak Kiai. Oke, Jepang. Nanti kayaknya ada masuk cerita dari pondok saya ini. Kalau Kijak Pare ini ada juga Kijak. Lanjut lagi. Nah, kemudian dia di Kabu-Kabu ya tidak diceritakan dalam buku ini. Cuma yang jelas secara feeling kita, beliau nyampe di Labuan ya tidak mungkin langsung berangkat, mesti tinggal juga di sana. Ya kawin dan sebagainya. Sehingga tidak mustahil kalau ada sekarang dari Peramian di bawah. Itu saya pernah datang ke sana. Itu ada apa cicit gitu, jenazah makamnya. Sempat saya dengar Pak Kiai, tapi belum saya lacak Pak Kiai. Sempat dengar, bahkan ada sebagian juga yang menginformasikan termasuk pondok saya kan pondok Peramian Pak Kiai. Ini memang dari dari Buyu Cendera. Cuma ceritanya bagaimana belum lengkap. Masih saya cari. Sejak saya kenal langsung saya undang, hadir terus. Ya ponakan-ponakannya yang hadir. Saya memang Ustaz. Jadi saya sejak jadi ketua ini, di mana ada orang mengaku atau ada penjelasan dari orang ngaku turunan Cendana, saya pasti diundang. Kewajiban saya selaku petugas di sini mengekholi seorang ulama. Saya harus memberitahu kepada duriyah yang mengaku duriyah. Iya. Pak Kiai, kalau ngaku-ngaku, saya bisa ngaku-ngaku Pak Kiai. Tetap diundang ya. Soalnya kalau cerita yang asli akelarkan di Berseleber, saya punya tanda keturun Cendana soalnya. Pak Kiai, sebelum lanjut Pak Kiai, apa benar ini ada cerita dongeng atau kita kurang tahu?
Tapi di masyarakat itu banyak yang minta begitu. Detan denap durian bujuk cendana itu kok kono bahasa aja Pak Magi. Lah aku ini ke bahasa. Menteri bae nih. Sek nih Pak Kiai, abang pol. Zaman bener pada tahun ini, kan sudah mutawatir nih kayak gitu. Artinya sudah labung sambung. Misal jangan ngomongin katin apa sih kan? Lah karena beda tangi cerita nih kan. Iki lah beda. Tapi kebenarannya ya wallahu alam Pak Kiai, karena memang terlalu umumnya berita ini, karena kalau khobar itu dalam kaidah fikih, kalau khobar itu meskipun tidak tahu tapi kalau orang semuanya bilang ya itu benar. Kayak Amerika, saya nggak pernah tahu Amerika Pak Kiai. Orang bilang Amerika itu ada, berarti ada benar kan Pak Kiai. Nah ini benar kayaknya. Kalau pakai kaidah fikih khobar. Iya Pak Kiai, alhamdulillah. Lanjut Pak Kiai, setelah Labuan Pak Kiai. Mendarat di Labuan. Itu memang keterbatasan di sejarah itu sejak di Labuan, kemudian mengembangkan agama Islam di Pulau Madura, itu sudah ada sambung secara urut. Cerita itu. Maksudnya di mana? Mungkin melincak kemana-mana, ke Pamekasan dan sebagainya. Cuma yang masuk lagi terakhir beliau tinggal di Kuanyar. Setelah mau kembali mungkin begitu. Mungkin setelah di Labuan itu Kiai Zainal Abidin ya wong namanya dakwah Pak Kiai ya kemana-mana ya di Labuan ke Sampang ke Makassar tapi akhirnya ke Kuanyar sini. Itu pemirsa, kalau puzzle cerita ini terurut karena kita tidak hidup di waktu itu, tidak akan mampu untuk melacak semua itu, dan ikhtisar dari cerita ini setelah menaiki ikan 3 ulama ini di Labuan, pada akhirnya justru ada di Kuanyar sini Pak Kiai ya. Itu pun juga memprediksi dan secara perasaan gitu. Ya setiap di tempat tinggal ya mungkin beliau kawin. Kawin. Informasinya begitu kalau kiai-kiai dulu. Itu bagian dari dakwah Pak Kiai katanya. Bagian dari dakwah Pak Kiai. Benar lebih itu loh kenapa? Oh lagi. Allah. Mas, kebenaran beliau apa? Yang bisa dibuktikan itu dari beberapa istri yang tercatat. Di Labuan itu ada Nyai Labuan. Oh iya. Kasel itu ada Nyai Tegina betul. Itu istri beliau itu. Oh jadi setelah berlabuh di Labuan, Kiai Zainal Abidin Araji Nyai Labuan. Pasti di situ menurunkan ada duriyah di situ. Di Makassar saya lihat. Ya, Tengkina. Itu rajin aja gitu. Tertangguh Propo Bekasnya. Ini sudah cerita masalah rajina Kiai Zainal Abidin. Sebetulnya yang tercatat berapa? Tidak tercatat lagi ya. Tapi di setiap tempat ada bagian. Cuman putra yang nanti ada, itu pun juga yang diketahui dari sejarah sini. Yang terlacak bagian yang terlacak. Nyai Labuan, Nyai Tengkina. Itu jadi saya sekilas dari perjalanan Sunan Cenderamata sampai di kota Kuanyar. Jadi diawali dari Belambangan terus sampai ke Labuan itu, terus mendakwah keliling Madura, terus terakhir sampai di tempat tumak ninah lah di Kuanyar, dan alhamdulillah makbarahnya ada di sini Bagi kemudian setelah sampai di Kuanyar, ya juga tidak lengkap juga. Ya mungkin beliau dalam berdakwah itu pertama menyesuaikan. Setiap berdakwah dimanapun saja, beliau itu seperti apa yang dijalankan oleh Wali Songo itu selalu beradaptasi dengan kebiasaan dan adat yang ada di daerah itu. Dulu katanya kalau di Kuanyar ini musimnya itu pemabuk, pengadu ayam, sabung ayam. Dan beliau itu menurut ceritanya dimanapun tempat maksiat yang beliau akan jadi sasaran untuk berdakwah, pasti beradaptasi menyesuaikan. Jadi kalau memang tempatnya sabung, dia ikut menyabung. Hadir di situ Pak Kiai. Kalau ada mabuk-mabuk, dia juga terlibat. Cuma tidak minum. Artinya lo tak makan tak haram. Enggak begitu ya. Acampo. Acampo untuk membina dan membimbing. Bukan acampo untuk berkolaborasi dan berkonspirasi ya. Dan mempengaruhi. Acampo untuk membimbing dan membina mendakwah. Ini bedanya besar. Setengah dari karomahnya beliau setiap
kumpul dengan tempat-tempat itu, dia itu selalu merajai. Jadi, menang terus. Seperti penyabung. Itu menang terus, itu tidak pernah terkalahkan. Sehingga tertarik orang itu. Ya lagi, sampai ini kok menang terus ayamnya, itu ada doanya. Begitu kan. Ada amalan-amalannya. Amalan-amalan itu bukan baca Yasin, enggak. Cuma satu kalimat. Syahadat. Astagfirullahaladzim. Merupakan satu cara beliau di dalam mengislamkan seseorang, yaitu dengan cara. Dan buktinya hari ini Pak Kiai ya, Islam di Madura-nya kuat. Tidak sebagaimana sekarang itu hari ini justru banyak orang Islam yang mau dikafirkan Pak Kiai. Pujuk cendana Sunan Kalijaga cara dakwahnya itu justru mau mengislamkan orang yang kafir, yang masih musyrik. Tapi kalau hari ini justru kebalik Pak Kiai. Orang Islam dikafirkan semua Pak Kiai. Sampai ikut nyabung, ikut mabuk, bukan ikut mabuk ya, tapi bergabung dengan orang-orang pemabuk itu tidak apa-apa dalam dakwah. Jangan sampai, kalau sekarang jangan sampai begitu. Kok cak kiai Pak Kiai. Ini luar biasa. Ini pelajaran betul Pak Kiai. Pelajaran betul nih untuk hari ini. Terus sebagian temannya lagi, beliau itu sampai dipanggil Sunan Cendana. Katanya beliau di dalam setiap harinya selalu berkhalwat. Khalwat itu merupakan istilah dalam thariqah untuk memusatkan diri kepada Allah dengan melupakan dan membuang segala sesuatu selain Allah. Itu berada di satu tempat yang sepi, yang tidak ada. Itu dia di waktu saat mau melaksanakan khalwat, ada pohon di depanan itu. Yaitu dengan biiznillah juga meroka. Apa namanya? Meroka. Iya. Pohonnya itu buka. Pohon buka diri gitu ya. Allah kalau sampai kesokan, monggo masuk ke dalam. Dan karena ada suami itu masuk ke dalam. Kemudian bertutup lagi. Itu cara kholornya wujud cendana. Wakil katanya sampai 41 hari. Ada yang mengatakan 21 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Wallahu a'lam bishawab, mana yang benar. Cuma itu tempat khalwat. Khalwatnya di dalam pohon. Pohon itu kebetulan pohon cendana. Pohon sehingga cendana. tercetuslah nama Cendana. Dari situ lakop Cendana ini muncul karena tempat khalwatnya Kiai Zainal Abidin ini justru di dalam pohon cendana. Itu pemirsa, ini kayaknya ada kemiripan cerita dengan Pucuk Air Mata. Pucuk Air Mata itu menjadi Ratu Agung Sunan apa namanya? Agung ya, saya pernah sana. Agung, cuma perempuan berbagai. Tapi bukan pohon cendana Kiai, tapi pohon sekarang tidur pohonnya kata Kiai. Dan ini salah satu cerita para masyayikh dan para wali-waliullah ini sangat luar biasa dan tidak masuk akal kalau hari ini Pak Kiai. Tapi itu nyatakan Pak Kiai. Gitu Pak Kiai ya ceritanya Pak Kiai, Pucuk Cendana. Ya juga demikian ya, memang setelah cerita ini sudah punya dan juga sudah bukan berarti Sunan Cendana itu mulus dalam sejarah selanjutnya itu. Katanya juga sekalipun dulu pernah disengketakan bahwa ini bukan cendana. Saya waktu tahun 82 itu hanya kebetulan jadi anggota DPR. Pada waktu itu ada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan mempunyai satu program kegiatan, satu keinginan membongkar semua sunan-sunan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Semoga itu tahu sejarahnya. Lah di saat itu kemudian ada seorang pendapat gitu bahwa cendana itu sebetulnya bukan di Kuanyar, tapi dia harus bayar. Gitu. Ada sunan di sana, ada desa namanya Cendana, ada pujuknya di situ, dia Cendana. Terus pada waktu itu saya itu sampai dari mana anunya, ya itu menurut masyarakat, itu kan. Ya sebetulnya sama-sama ada yang tahu, kan ada yang hanya aku aja ya. Akhirnya saya menyampaikan bahwa di Kuanyar. Akhirnya saya pulang. Setelah itu saya laporkan kepada mertua saya tentang itu, satu hal yang menarik. Iya. Dan kemudian yang sidang itu kemudian materi kayak itu. Dan kayak itu ya pun disengketakan. Bapak kesokan. Aja model lambok kan dia.
Sepaling terakhir tak aba itu abahnya mertua itu kebetulan paman saya. Paman saya itu kalau pimpin hall memang ketuanya ada itu. Jadi setiap hall pasti pulang nih. Ya, ya, ya. Nah itu pada suatu saat ada acara hall istirahat habis duhur. Ada tamu itu membawa semacam proposal, minta sumbangan. Menurut tamu ke paman saya, terus akhirnya menyampaikan nyon sompengan gitu Kiai. Sompengan kenapa? Kata hall apa sih ya? Hall pujuk cendana sebenarnya. Waktu itu beliau tepang hall jadi ketua. Eka lima udah sebelumnya Wegi lah nyempet. Jadi beliau memang Abdul Hamid itu memang ada orang apa ya yang memang sekretariatnya sama Boro. Pasti banyak komentar. Dan nyempet beliau. Jadi di sini tidak diprotes. Artinya itu meskipun ada cerita yang mirip dan juga bahkan ada yang persoalkan menyengketakan cendana di sini. Parpuan salah ngaku. Parpuan gitu. Lah ya tren sini Akhirnya pas menyampaikan informasi itu kepada anaknya ke mertua saya itu. Aja mulai lambat mar. Kok lambat ke zaman Jepang. Gitu. Di zaman Jepang itu memang sempat sekretariat ya. Akompol kapi. Ibu kapi tanya dia senapi dia punya akompol bonus dia untuk munajat. Dari Jepang keluar ya saya kata. Belah saya orang kebanyak ya. Jepang yang kok saja ke. Engkau cendana Zainal Abidin. Jadi nak potong cendana waktu sejak itu sudah yakin bahwa di situ itu menuliskan cendana. Dari pengalaman spiritual itu Pak Kiai. Dan setelah itu ya tahun berapa ya saya menjabat ketua. Setelah saya jadi ketua itu masih ada lagi itu. Saya dapat 1 minggu dilantik habis hall ada tamu dari Semenep. Dari Semenep sebanyak 5 orang. Dia nyelaknya ziarah ke cendana. Waktu itu entah siapa Sukoce tidak tahu. Cuman oleh Sukoce itu disuruh namu ke saya. Kadita anak Kiai penyabis maktor. Artinya nak foto cendana dari Semenep. Eki. Pesera asmai pun tujuh cendana gitu. Tapi tahu artinya ini ben fotonya apa? Ya, mungkin menyampaikan sesuai kedapat buku sebenarnya silakan tugas dan gula. Eki menabi paningan dan gula asmai pun Zainal Abidin. Potranah peto. Eki pengapora gitu Kiai itu benar. Tamu ini. Pengapora eki sami-sami. Menabi menurut keyakinan di posapo atina di sebenarnya. Jadi ini kalau beri kebenaran. Keng asmana benih jendel, benih Zainal Abidin. Kayak itu Abdurrahman. Pas potong sampai kata beto, ngomong 2. Itu juga itu. Engki kayak mata sekelangkong atas informasi pun dan bulan remah dan ada benar itu. Namun kita kuliah selaku Soebul Aman dekat dinto, nyon separa juga lo bisa dan kuliah ngobrol dekat dinto. Lalu kuliah itu amanat di dalam dekat dinto. Soal ajuna apa yang kita belum nerima. Ada informasi kat itu. Kita nerima apa yang kita ambil gelar isa. Kita minta sombongan. Tentu sekali. Jadi artinya tadi banyak versi tadi. Cuma saya teku saya menjadi pegangan dari ketua Beduriyah Puju Cendana yang di Kewanyar adalah cerita anak ini keduan Peto Potra asmai pun ke Zainal Abidin meskipun berversi lain dari Sumenep saya ngaku itu mungkin entah dari mana itu silsilah dan lain sebagainya asmana Kiai Haji Abdurrahman dan akun 2 artinya pujuk cendana ini dengan banyak cerita lah karena banyak cerita karena mungkin banyak manfaat saya kan cerita tidak orang ini kan kayak mator gitu artinya banyak yang mau menyalahkan informasi ajuna atau membetulin anak itu
kena mau apa yang kabar berarti nih itu namanya itu sekitar 150 meter itu beda seorang waliullah dimakamkan di Kadis. Asmana Abdurrahman. Oh, iya. Nah, dalam cerita asli pun dari Sumenep. Oh, Ke Abdurrahman bin Rotib. itu beda kayak. Pas juga potnya kedua. Pokoknya persis biar. Oh, bini kah? Iki asli salah lo nyala lagi. Kan masuk layu sotiku mulai kadzibuhum nih. Jadi namanya lah kau yang oni kan biasa bener kan lo oni ngatin. Punten ke laki-laki itu saja lambinya. Ya pak, oh perempuan maksa. Maksa bener lagi. Maksa bener. Lihat nang gue. Jadi malah maksa bener seperti itu tangki bagi orang-orang yang mempunyai bahwa keyakinan diri yang gila keker kalau ilahi sodiku melayu kadzibuhum. Jangan percaya yang gila jadal gila terang maki dari kita. Malah jadi marah lagi. Malah jadi marah. Oke, cerita dari ada sampai ada ginto kan sudah selesai. Setelah nikah, sepengawon dengan ajunan sebaran dari bujuk dakwanya dari bujuk jendah dari mana-mana untuk bengkalan ginto ke Labeng atau ke Kaman-Kiman kita berden apa punten ya karena ada informasi juga Duriya setetik penyebar engki selesai dari ginto iki estona dari tunan cendana kayak itu banyak orang akin pan turunan Duriyah yang dengan masyayikh juga bahkan dari pejabat-pejabat dan sebagainya yang juga dari Sidogiri kita di Sidogiri itu ada Ki Abdul Jalil itu juga tuan kak itu pada Suraja juga ada Dirboyo asam engki astagfirullah dan neka acampo bi ceritana Ki Asror ke puju lengkundi sangga asror apa itu kan membujuk lagu ini sedang gini kan dari hotel. Teman nanti teman dan kuliah lagi. Kadang campur lagi itu, lo campur dari pihak laki dari pihak bini. Tapi akhirnya di situng turunan juga ada yang nyaran nyerap tuan Nabi Ibrahim. Itu tidak apa tu nak ki. Rekan lepas lo lemnying keluar. Cara saya nak jadi nak atau dinna. Oh berarti pujuk cendana ini nongkrong bahasa Matu lagi bengat tuan pujuk Asror. Engki. Tas setiap mina gitu malah. Kan milana Bani Khalil kayak itu mana binga Khalil pujuk peseten. Peseten kan itu cucu di cendana. Potong setiap mina potong cendana. Sang kita patah. Akak reka apa along bolong. Tapi apa beli kape ni kata gigi. Nah pasal kuliah pernah ngunceng Alhamdulillah lebarokana kelelur. Almarhum kan. Jika emang dikebanyak orang atau lagi aja. Mungkin bila hadir insyaallah hadirlah. Sampai ke Lamang sana, kulaku pokok tengah betok datang santri. Ngatur lagi salam tadi puan kelelur dari Hanan. Jempun cucu yang mungkin kulah Hanan, benar kiai kulah. Nggak salam kata apa. Nyon sepora lo bisa hadir bahkan itu ya tuh lagi pas nutuakin silsilah pun dari beliau udah dari kelilur almarhum kelilur naik jelas sakit atabayun tangki atabayun cara karek sebeda ndak kinto beda silakan gila itu tepanten gula nyabis itu akan cerah hadir ongku kan dia tepak kali itu pas bedo dorongku saya itu pas kira ini tuh mahadir santri pas tuh abri silsilah ni kan abri nyai itu kebe berkat mataan jadi lo teteh lagi itu kebe mataan Eki sekarang kong banyak atas cerita pendiri ajunan mana bi beda hal yang mau disampaikan dari ajunan ke masyarakat khususnya yang menyaksikan sandasan ini ada kontroversi, ada banyak versi gitu ya, ada banyak versi cerita Jendana ini, tapi menurut beliau itu tidak apa-apa yang pasti kalau yang beliau pegang itu adalah sebagaimana yang sudah menjadi tugas dari Pak Kiai Hanan untuk melanjutkan cerita ini sampai ke generasi-generasi selanjutnya Pak Kiai ya, meskipun moga-moga benar amin tidak memastikan bahwa siapa yang benar
lo sampai pada keluar seto muda ati kuda TV Amin. punya. Itu saya kata kau nih Ya teren mana bibir saya terakhir ada masyarakat terkait dengan urusan masalah nikah. Bedanya banyak versi dan macam. Eki sekat itu sekadar pauningan di gula kaitan kelaban sejarah hidup di Cendana mulai dari awal nyari ilmu mulai dari kecil kan terus dekat perjuangannya pun beliau. Kemudian di antara dari penjuangan beliau itu meninggalkan sebuah doa. Sebuah doa kali itu yang dibaca oleh dua nalikana acampo sarang ratoh cakaning rad salang atua akin si cakan ini minta doa kepada janji dono mudah-mudahan bisa merdeka Indonesia. Akhirnya itu juga jangan berdoa juga. Nah, doa kan yang tampilkan sebisa ya malak bina foto negara itu atau semakin bina sehingga malak bina foto. Doa pun Allahumma zid alaina wa alaihim wa la tanqusna wa alaihim nikmatad dunya wal akhirah. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa anta ala kulli syai'in qadir. Itu dari Kiai Zainal Abidin ki. Talkin aki dak gulunaan nih kan tolong aki kan. Sekaligus aki pemirsa juga mengamalkan ini lagi. Pas izinin tiagi me pola nih bisa ya malaki sareng selain. Tapi dan gulan niat untuk ngamalakin. Talkin aki ge dan gulan nyo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid alaina wa alaihim. Allahumma zid alaina wa alaihim. Wa la tanqus alaina wa alaihim. Wa la tanqus alaina wa alaihim. Nikmatad dunya wal akhirah. Ni'matad dunya wal akhirah. Allahumma antal awwalu. Falaysa qablaka syai'. Falaysa qabla anta syai'. Wa antal akhiru. Wa antal akhir. Falaysa ba'daka syai'. Falaysa ba'daka syai'. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Ghafarallahu lana wa lahum ajma'in. Ghafarallahu lana wa lakum ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Selamat ditemu. Ampun sekelangkung banyak Pak Kiai. Pemirsa, thank you. Pemirsa, ini adalah salah satu dan alhamdulillah saya mendapatkan talqin dari doa Kiai Zainal Abidin yang langsung dari beliaunya yang menjazakan kepada saya dan barangkali pemirsa mau mengamalkan itu mendapat izin dari beliau dan putar berulang-ulang biar hafal apa doa yang barusan ditalkinkan kepada saya dari Kiai Han.